Luar angkasa adalah bentangan luas 3 dimensi yang merupakan rumah bagi benda-benda seperti bintang, planet, dan satelit alam yang tak terbatas seperti bulan. Tahukah kamu bagaimana bulan bisa terbentuk? Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, sebuah objek yang lebih besar dari Mars yang disebut Theia memutuskan untuk menabrak bumi. Dan kecelakaan besar itu juga dikenal sebagai teori dampak raksasa membelah bumi, dan di sana kita memiliki bulan. Bulan bisa bersinar seperti suar di langit atau hanya bersinar dengan halus melalui sebuah fragmen. Tujuan dari bulan jelas sesuatu yang lebih dari sekedar terlihat cantik. Kehidupan di bumi sebagian besar dipengaruhi oleh bulan. Oleh karena itu penting bahwa bulan berada di dekat bumi. Tapi bulan selalu bergerak. Tahukah kamu bahwa setiap tahun bulan melayang lebih jauh dengan perkiraan 1,5 inci dari bumi? Bagaimana jika ia memiliki pikirannya sendiri dan pergi terlalu jauh dan tiba-tiba menghilang? Apakah kamu akan kangen dengannya? Dan maukah kamu tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita tidak memiliki bulan, rotasi bumi akan tiba-tiba bertambah cepat. Wow, bisakah kau bayangkan apa yang akan terjadi pada kita? Tanpa bulan, satu hari di bumi hanya akan bertahan 6 hingga 12 jam. Mungkin ada kelebihan 1000 hari dalam 1 tahun. Ini adalah hasil dari gaya gravitasi bulan. Bulan juga mempengaruhi pasang surut bumi. Tanpa bulan, pasang surut akan lebih kecil sebesar 75% dan itu pasti akan mempengaruhi cuaca secara signifikan. Bumi miring pada sudut 23,5 derajat karena gravitasi bulan. Di masa lalu, kemiringan bumi telah berubah sekitar 1-2 derajat dan para peneliti percaya bahwa ini bisa menyebabkan zaman es. Hilangnya bulan secara tiba-tiba akan menciptakan ketidakseimbangan dalam gravitasi bumi, membuat poros bumi berayun antara 10 hingga 45 derajat, seperti tidak ada musim atau bahkan musim yang luar biasa. Tidak adanya bulan secara mendadak akan sangat mempengaruhi kehidupan hewan yang ada di bumi. Beberapa hewan, terutama spesies nokturnal seperti burung hantu, hanya melihat lebih baik di malam hari atau dibantu oleh cahaya bulan. Banyak spesies sekarang bertelur di saat dekat bulan purnama. Sementara faktor-faktor lain seperti cuaca dan suhu air juga mempengaruhi sistem perkembangbiakan mereka yang terjadi di dekat bulan purnama. Siklus reproduksi kepiting merah diatur oleh sinyal dari bulan. Sementara itu, kepiting betina mengeluarkan telurnya ke laut selama 1/4 bulan terakhir. Itu sangat melegakan bahwa bulan masih belum menghilang dan tidak ada bukti bahwa bulan itu akan segera menghilang. Kami yakin kamu lebih menghargai bulan sekarang. Lihatlah luar angkasa ini untuk mengetahui fakta luar angkasa yang lebih menarik. Jatuh ke dalam jurang maut, terbang melalui awan, memanjat bulan, berlari melalui padang rumput hijau yang segar, atau melawan naga yang mematikan. Kita semua memiliki mimpi yang lucu, ajaib, dan juga misterius. Dan kita sering dibuat bingung oleh mereka, iya kan? Selalu menyenangkan untuk mengingat mimpimu. Tetapi beberapa orang bisa melakukannya dan sebagian lagi tidak. Apakah ada cara untuk mengingat mimpi setiap malam? Tapi, kenapa kita perlu mengingatnya? Ayo kita cari tahu. Peneliti percaya bahwa mimpi sangat penting, meskipun menurut kita tidak. Beberapa penemuan terbesar dibuat oleh para pemimpin terbesar dalam sejarah manusia ketika mereka sedang bermimpi. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika Martin Luther King Jr. tidak menjelaskan mimpinya? Seluruh pidatonya, "Saya punya mimpi untuk pekerjaan dan kebebasan," di mana ia menyerukan hak-hak sipil dan ekonomi, dan mengakhiri rasisme di Amerika Serikat tidak akan pernah terjadi. Dua alasan utama kenapa kita ingin mengingat mimpi kita adalah: alasan pertama, orang-orang memiliki banyak mimpi setiap malam, rata-rata berlangsung setidaknya 5 hingga 20 menit. Alasan kedua adalah, mengingat mimpi dapat membantu dengan pemecahan masalah. Ketika kita tidur, pikiran bawah sadar kita terus mengerjakan masalah yang gagal dipecahkan oleh pikiran sadar kita. Kebanyakan orang menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Atau mungkin dengan teka-teki silang yang tidak bisa kamu pecahkan. Mimpi membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.
Pernah mendengar ungkapan, kerjakan masalahmu sampai kamu tertidur? Ya, itu membantu. Dengan menggunakan metode untuk mengingat, memproses, atau bahkan memahami data yang dikumpulkan dari mimpimu, kamu dapat membangunkan dunia dengan ide-ide baru, keputusan yang lebih baik, dan bahkan lebih percaya diri. Kau sudah siap untuk hari barumu. Jadi di sini adalah 6 tips cepat untuk mengingat mimpimu. Decide atau putuskanlah. Kamu harus memutuskan bahwa kamu akan mengingat apa yang akan kamu mimpikan. Sebelum kamu pergi tidur, persiapkan pikiranmu terlebih dulu untuk tidur nyenyak. Dengan mulai melepaskan diri dari pikiran lain, matikan lampu 1 jam sebelum tidur untuk membantu tubuhmu agar lebih rileks. Rekord atau rekam. Rekam mimpimu. Mulailah memperhatikan detail kecil tentang mimpimu. Tulislah jurnal mimpi dan catat pikiran atau emosi terkecil yang dapat kamu ingat dari mimpimu itu. Eyes atau mata. Jangan buka matamu dengan cepat saat kamu bangun di pagi hari. Tetap kendalikan intensitas membukanya, dan itu akan membantumu tetap lebih tenang dan lebih fokus setelah bangun tidur. Orang yang bangun dengan lambat lebih cenderung mengingat mimpi mereka. Affirm atau tegaskan. Tegaskan dirimu akan mengingat mimpi sendiri. Aku akan mengingat mimpiku, apapun yang terjadi. Ucapkanlah 3 kali sebelum kamu tertidur dan otakmu akan menuruti perintahmu. Manage atau kelola. Kelola tidurmu dengan baik. Itu sangat penting untuk memiliki cukup tidur yang nyenyak. Pola mimpi yang lebih teratur terjadi ketika kamu memasuki fase tubuh siap bermimpi saat kamu sedang tertidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak dan bermimpilah dengan baik. Share atau ceritakan. Ceritakanlah mimpimu dengan teman, keluarga, dan orang yang kamu cintai. Semakin kamu mengakui dan berbicara tentang mimpi tersebut, semakin kamu akan mengingatnya dan membuat mimpi tersebut masuk akal juga. Apakah kamu menekan tombol snooze setidaknya 3-5 kali di pagi hari? Apakah kamu perlu mengatur 5 alarm untuk bangun? Apakah kamu sering terlambat bekerja karena kamu melewatkan alarm? Jika kamu bukan orang yang biasa bangun pagi dan sangat sulit untuk bangun tepat waktu, berikut adalah 5 tips unik untuk membantumu berhenti menekan tombol snooze dan bangun dengan perasaan yang segar. Jauhkan alarmmu. Dengan melakukan ini, kamu harus bangun dan berjalan untuk mematikan alarmnya. Karena itu akan membuatmu lebih tidak nyaman untuk terus tidur. Bangun dan berjalan akan membuat otot-otot tubuhmu bergerak dan karenanya tubuhmu terbangun. Nyalakan lampu atau buka tirai untuk membiarkan sinar matahari masuk. Kebanyakan orang lebih menyukai ruangan yang gelap saat tidur. Sementara di sisi lain, lampu sering menjadi pertanda untuk bangun. Karena itu, paparan cahaya di pagi hari adalah isyarat terbaik untuk membangunkan tubuhmu. Memiliki tujuan atau alasan untuk bangun. Pernahkah kamu bangun lebih awal dari biasanya karena kamu harus mengejar penerbangan? Ini karena kamu memiliki tenggat waktu dan sesuatu yang dilakukan segera setelah kamu bangun. Buat alasan untukmu bangun setiap harinya. Bisa jadi sesuatu yang kamu sukai seperti bersepeda atau pergi ke gym. Memiliki sesuatu untuk dilakukan membuatmu lebih mudah untuk bangun dan menghindari tertidur sebentar. Bangun dalam siklus yang benar. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah REM atau Rapid Eye Movement tidur yang kamu dapatkan lebih penting daripada jumlah total tidur yang kamu dapatkan. Tertidur lagi membingungkan otakmu dan secara signifikan berdampak pada siklus REM-mu. Bangun di tengah siklus REM membuatmu merasa mengantuk dan juga lesu. Karena itu, jika kamu tidur dengan jumlah waktu yang tepat, itu akan membantu tubuhmu bangun dengan mudah. Minum air putih. Minum air di pagi hari menyegarkan dan segera merehidrasi tubuhmu. Dan karenanya bisa meningkatkan tingkat energi rendahmu dan membuatmu tetap waspada setelah kekeringan semalaman. Air menggerakkan otakmu dan menghilangkan rasa kantuk atau kelelahanmu. Jadi minumlah air sebelum berpikir untuk menekan tombol snooze.